Wilujeng Wengi, dulur sadayana. Udara malam begitu pekat di desa Gempol. Angin berdesir membawa aroma tebu busuk yang membusuk di pabrik tua. Seakan pabrik itu sendiri menahan napas, menunggu tamu yang berani. Di balik gerbang besi yang berderit, bayangan panjang menari di dinding, dan suara langkah misterius menggema di koridor yang gelap. Di sini, di pabrik gula Gempol, sejarah dan tragedi bersatu. Mesin-mesin tua yang sudah mati berbisik. Bayangan pekerja yang tersesat menatap dengan mata kosong. Dan sosok wanita berjubah putih muncul di sela karung tebu, menjerit tanpa suara, memohon pertolongan. Setiap langkah di lantai, retak seakan menuntun pada rahasia yang terlupakan, rahasia yang bisa membuat siapapun terguncang, terperangkap antara hidup dan mati. Malam ini, bagi siapapun yang berani masuk, tidak ada lagi batas antara dunia nyata dan dunia gaib. Dan bagi Ujang, pemuda desa yang penasaran, malam ini akan menjadi awal dari perjalanan mencekam ke dalam misteri yang lebih gelap dari kegelapan itu sendiri. Assalamualaikum, sing sahanu nempo iyo pabrik. Ulah kababawaku panasaran wungkul. Itulah kata-kata sederhana yang selalu terdengar di kampung saat orang tua memperingatkan anak-anaknya tentang pabrik gula Gempol. Pabrik tua itu berdiri megah di pinggiran Cirebon, dengan cerobongnya yang tinggi menjulang ke langit kelabu. Dari kejauhan, bangunan itu tampak biasa, tapi bagi warga sekitar, aroma tebu yang masih tersisa dan dinding retak yang dihiasi lumut adalah pertanda keangkerannya. Ujang, pemuda desa yang dikenal pemberani, tapi juga penasaran, selalu menertawakan cerita-cerita itu. Ah, itu cuma cerita nenek-nenek. Mana ada pabrik tua yang dihuni hantu, pikirnya suatu sore ketika dia berjalan menuju pabrik untuk pertama kali. Tapi begitu ia menjejakkan kaki di gerbang besi yang berkarat, udara dingin menusuk tulang. Angin malam berhembus seolah membawa bisikan tak terdengar. Koridor pertama yang Ujang lewati dipenuhi bayangan. Lampu tua yang tergantung di lenggit-lenggit bergoyang pelan, meski ia tidak melihat ada siapapun yang lewat. Suara langkah berat bergema di dinding bata, tapi saat ia menoleh, tidak ada siapapun. Jantungnya berdegup kencang, tapi rasa penasaran lebih kuat daripada rasa takut. Ia menyalakan senter kecil dari kantongnya dan melangkah lebih dalam di salah satu sudut pabrik. Tumpukan tebu kering membentuk bayangan menyeramkan. Ujang menunduk, ingin melihat lebih dekat, tapi ia merasakan hawa dingin yang tak wajar. Sesaat kemudian, terdengar suara lirih, seperti seseorang menahan tangis. Suara itu datang dari gudang tua di ujung koridor. Ujang menelan ludahnya. Ia ingin lari, tapi kaki dan hatinya terasa membeku. Ia maju perlahan, dan lampu senternya menyorot sebuah sosok. Sosok itu wanita muda, berjubah putih lusuh, rambut panjang menutupi wajahnya. Ia berdiri menatap Ujang seakan menahan sesuatu, tapi tidak bergerak. Detik demi detik terasa seperti jamungan abadi. Ujang berbisik, "Hei, apa kau?" Namun tidak ada jawaban. Seketika, sosok itu menghilang begitu saja. Meninggalkan udara dingin yang semakin pekat, Ujang mundur, hampir tersandung pecahan kayu dan serpihan bata. Di depannya, dinding pabrik dipenuhi simbol-simbol aneh, seperti ukiran tua yang dibuat dengan tangan gemetar. Hati Ujang berdegup semakin cepat. Ia ingat cerita orang tua tentang pekerja pabrik yang tewas secara misterius, yang arwahnya tak pernah tenang. Tapi di saat itu, rasa ingin tahu mengalahkan ketakutannya. Ia melangkah ke gudang, mencoba mencari petunjuk. Di dalam gudang, tumpukan karung tebu yang menumpuk tinggi menimbulkan bayangan yang bergerak sendiri. Suara langkah kaki terdengar di lantai kayu tua. Namun ketika ia menoleh lantai kosong, lalu terdengar lagi suara mesin tua, seperti roda gigi yang berputar dan memompa uap. Padahal listrik dan mesin pabrik sudah lama tidak berfungsi. Ujang menatap sekeliling, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Panik dan penasaran bercampur menjadi satu. Ia menyadari bahwa pabrik ini tidak hanya sekadar bangunan tua. Setiap sudutnya menyimpan kenangan pekerja yang meninggal, setiap koridor bergema dengan bisikan masa lalu. Ujang merasakan tatapan tak kasat mata, seolah ada ratusan mata yang mengawasinya dari balik bayangan. Ia menutup mata sebentar, dan ketika membuka kembali, sosok wanita berjubah putih itu kembali muncul. Kali ini lebih dekat, ia menatap Ujang dan menundukkan kepala, seolah menagih pertolongan. Hati Ujang bergetar. Ia tahu, arwah itu meminta sesuatu. Tapi, apa yang bisa seorang manusia lakukan untuk menenangkan jiwa yang terperangkap? Rasa takut berubah menjadi tekad. Ujang menelan ludah, menarik napas dalam, dan berkata dengan suara gemetar, "Tenang. Aku akan bantu. Jangan takut." Tiba-tiba, suara mesin dan langkah berat menghilang. Udara kembali normal,
tapi sisa hawa dingin tetap melekat di kulitnya. Ujang tahu malam itu baru permulaan. Pabrik gula gempol bukan sekadar bangunan tua, ia adalah rumah bagi rahasia gelap, tragedi masa lalu, dan roh-roh yang menunggu untuk dibebaskan. Ketika Ujang meninggalkan pabrik dengan langkah gontai, ia menoleh sekali lagi. Dari jendela pecah, sekelebat bayangan terlihat melambaikan tangan, seolah mengucapkan selamat tinggal. Tapi Ujang yakin, ia akan kembali, karena rasa penasaran dan keberanian telah menautkannya dengan dunia yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia biasa. Dan malam itu, pabrik gula gempol tetap berdiri, sunyi namun penuh bisikan, menunggu siapapun yang berani menelusuri rahasianya. Sejak malam itu, Ujang tak bisa menghapus bayangan sosok wanita berjubah putih dari pikirannya. Tapi rasa penasaran malah semakin membara. Pagi berikutnya, ia kembali mendekati pabrik gula gempol. Kali ini dengan tekad lebih kuat. Ia membawa senter, buku catatan, dan kamera tua pemberian pamannya. Berharap bisa menangkap fenomena yang tak kasat mata. Gerbang pabrik masih berderit, seperti menyambutnya. Bau tebu busuk menyengat hidung, bercampur aroma lumut dan tanah lembab. Langkahnya terdengar berat di lantai semen retak. Seakan pabrik itu sendiri memperingatkannya untuk mundur. Tapi Ujang melangkah terus, mengikuti insting dan rasa penasaran yang tak bisa ia bendung. Koridor pertama yang ia masuki panjang dan gelap. Bayangan-bayangan menari di dinding, dibentuk oleh sinar senter yang gemetar. Sesaat ia merasa ada yang mengikutinya, tapi setiap kali menoleh lantai kosong. Lalu terdengar suara langkah berat dari lantai atas. Tetapi di sini kan aku sendiri, gumamnya sambil menelan ludah. Suara itu semakin dekat, seperti roda gigi mesin tua berputar di langit-langit. Meski jelas mesin pabrik sudah lama mati. Di ujung koridor, sebuah pintu kayu tua setengah terbuka. Dari selannya, terdengar bisikan lirih. "Tolong aku." Ujang berhenti sejenak, napasnya memburu. Ia menyalakan senter ke arah pintu, dan perlahan mendorongnya. Ruangan itu gelap dan berdebu, dipenuhi karung tebu yang menumpuk tinggi. Tapi saat matanya menyesuaikan diri, ia melihat bayangan samar seorang pria berpakaian Belanda tua, mengenakan topi tinggi, berdiri di sudut ruangan. Pria itu tidak bergerak. Matanya menatap Ujang, kosong tapi menusuk ke dalam. Ujang gemetar, merasa seperti seluruh darahnya membeku. Ia mencoba berbicara. "Hei, siapa kamu?" Bayangan itu hanya menunduk sebentar, lalu menghilang begitu saja, meninggalkan udara dingin yang semakin pekat. Ujang terhuyung mundur, hampir tersandung karung tebu. Tak sempat ia menenangkan diri, terdengar suara pintu terbanting di lantai atas. Suara itu diikuti oleh derap kaki cepat yang menuruni tangga menuju koridor tempat Ujang berdiri. Ia menoleh, tapi koridor kosong. Angin dingin berhembus deras dari celah jendela pecah, seolah pabrik sedang bernapas dan memeluknya dalam kegelapan. Ujang menyalakan kameranya, berharap bisa merekam apa yang ia lihat. Sesaat kamera menampilkan bayangan samar yang bergerak sendiri, seperti pekerja pabrik yang terus berulang kali memeriksa mesin yang tak pernah hidup. Suara bisikan semakin jelas. "Pergi, jangan ganggu kami." Namun, tekad Ujang tidak surut. Ia berjalan lebih jauh ke dalam koridor, menyusuri lorong-lorong yang dipenuhi mesin tua dan rak-rak kayu lapuk. Bayangan-bayangan tampak menari di dinding, kadang seperti sosok manusia, kadang seperti kabut yang bergerak sendiri. Setiap langkah membuat lantai berderit, menggemakan kesunyian yang mencekam. Di sebuah sudut, Ujang menemukan simbol aneh yang terukir di dinding bata. Lingkaran, garis, dan huruf tua yang hampir tidak terbaca. Udara di sekitarnya begitu dingin, hingga napasnya membeku. Seketika, bayangan pria Belanda itu muncul kembali, kini lebih jelas. Ia berdiri di depan simbol itu, menatap Ujang, lalu mengangkat tangannya seolah menunjuk sesuatu di lantai. Ujang menunduk dan melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Jejak kaki kecil, basah, meninggalkan bekas di debu tebal lantai. Jejak itu seolah baru saja dibuat, tapi pabrik sudah lama kosong. Hatinya berdebar, tapi ia tahu ini bukan kebetulan. Ada sesuatu yang ingin diperlihatkan padanya. Sesuatu dari masa lalu yang menunggu untuk diungkap. Malam semakin larut. Suara mesin tua berderu samar. Bayangan bergerak di dinding. Dan senter Ujang menyorot koridor panjang yang seolah tak berujung. Ia sadar bahwa pabrik ini bukan hanya menyimpan sejarah, tapi juga energi yang tak bisa dijelaskan. Setiap langkahnya membawa ia lebih dekat pada rahasia yang menakutkan. Rahasia yang mungkin tidak semua manusia siap untuk mengetahuinya. Dengan tangan gemetar, Ujang menulis di buku catatannya, "Aku tidak sendirian di sini. Sesuatu mengawasi, dan aku harus tahu."
Tapi apakah aku siap menghadapi apa yang tersembunyi? Suara langkah berat itu terdengar lagi, kali ini di belakangnya. Ujang menoleh, dan di ujung koridor, sosok wanita berjubah putih muncul lagi. Kali ini ia berdiri diam, menatap Ujang dengan mata basah penuh kesedihan, seolah berbisik, "Bantu kami." Ujang menelan ludah. Ia sadar, malam itu hanyalah awal dari perjalanan yang akan menuntunnya ke misteri paling gelap dari pabrik gula gempol, di mana sejarah, arwah, dan rahasia kelam bersatu dalam kegelapan yang tak pernah berakhir. Malam itu, Ujang kembali ke pabrik gula gempol dengan hati yang campur aduk antara rasa takut dan penasaran. Setelah pengalaman di koridor gelap, ia tahu bahwa pabrik ini bukan sekadar bangunan tua yang ditinggalkan. Ada sesuatu yang menunggunya di dalam, sesuatu yang ingin ditemukan atau mungkin memperingatkannya agar menjauh. Ia memasuki gudang tua di ujung koridor, tempat suara tangisan dan aroma tebu busuk pertama kali ia dengar. Udara di dalam gudang pekat, lembab, dan berbau busuk tebu yang lama membusuk. Tumpukan karung tebu yang tinggi membentuk bayangan menakutkan di setiap sudut, seolah siap menelan siapapun yang tersesat. Saat Ujang menyalakan senternya, cahaya menyapu permukaan karung tua, mengungkapkan simbol-simbol aneh yang tertulis di lantai dan dinding. Lingkaran yang terhubung dengan garis-garis melingkar, huruf tua yang hampir tak terbaca, dan noda gelap yang menempel di bata. Jantungnya berdegup cepat. Ia mengenali simbol itu dari buku sejarah lama di rumah kakeknya, simbol yang digunakan oleh pekerja pabrik untuk menenangkan roh yang marah. Tiba-tiba, terdengar suara lirih di dekat tumpukan tebu. "Tolong, jangan biarkan kami." Ujang menoleh ke arah suara itu. Di balik karung, muncul sosok wanita berjubah putih. Wajahnya tertutup rambut panjang, matanya basah, dan menatap Ujang dengan tatapan pilu. Udara di sekitarnya membeku, napasnya tampak seperti kabut di cahaya senter. Ujang menelan ludah. Ia tahu wanita itu adalah arwah pekerja muda yang meninggal di gudang bertahan-tahan. Lalu, akibat kecelakaan, arwah itu tak tenang, terperangkap oleh sejarah kelam pabrik. Ia ingin mengerti apa yang mengikatnya di dunia ini. Dengan hati-hati, Ujang melangkah lebih dekat. Ia melihat di lantai beberapa benda kecil, koin tua, potongan kain lusuh, dan botol minyak yang sudah kering. Semua benda itu tampak ditinggalkan secara acak, tapi terasa seperti bagian dari ritual. Sosok wanita itu menggerakkan tangannya ke arah salah satu simbol di lantai, seolah memberi petunjuk. Ujang menunduk dan menyentuh simbol itu. Seketika, hawa dingin menusuk seluruh tubuhnya. Ia mendengar suara mesin tua berderu pelan, meski seharusnya tidak ada yang bisa bergerak di dalam gudang itu. Bayangan-bayangan menari di dinding, membentuk siluet pekerja tua yang tampak sibuk memindahkan karung tebu. Beberapa dari mereka menoleh ke arahnya, menatap dengan mata kosong yang seakan menuntut sesuatu. Dalam kepanikan yang terselip rasa penasaran, Ujang mencoba berbicara, Aku ingin membantu. Apa yang harus kulakukan?" Arwah wanita itu menunduk lagi, menunjuk ke arah gudang yang lebih dalam. Ujang mengikuti arah itu dan menemukan sebuah lorong sempit yang dipenuhi debu tebal. Lorong itu berujung pada ruangan kecil yang hampir runtuh, lantainya basah dan bau busuk semakin tajam. Di tengah ruangan, sebuah patung kecil tersusun dari tanah liat dan kain, dikelilingi lilin yang sudah meleleh. Hati Ujang berdebar. Ia menyadari arwah-arwah pekerja yang meninggal tidak hanya terikat oleh kecelakaan atau kematian, tetapi juga oleh ritual yang dilakukan oleh beberapa oknum manusia untuk menguasai kekuatan pabrik. Patung dan simbol di lantai adalah saksi bisu dari ritual tersebut. Tiba-tiba, sosok wanita itu melayang perlahan di udara. Matanya menatap tajam ke arah Ujang. Ia membuka mulutnya, seolah ingin berbicara, tapi hanya suara angin yang terdengar. Udara di ruangan itu berputar. Bayangan pekerja tua semakin jelas. Langkah mereka terdengar di seluruh gudang. Ujang merasa seperti berada di tengga-tengga dunia yang memisahkan hidup dan mati. Ia menulis di buku catatannya, pabrik ini bukan hanya rumah bagi tebu dan mesin tua, tapi juga rumah bagi mereka yang tak pernah pergi. Aku harus menemukan cara untuk menenangkan mereka. Malam itu, Ujang meninggalkan gudang dengan langkah berat. Ia tahu, misteri yang ia hadapi lebih besar daripada yang ia bayangkan. Setiap simbol, setiap bayangan, dan setiap suara di pabrik gula gempol adalah potongan dari rahasia gelap yang menunggu untuk diungkap. Dan semakin ia mendekati inti rahasia itu, semakin ia merasakan bahwa Roro di pabrik ini sedang menilainya, menunggu untuk melihat apakah manusia ini pantas untuk mengetahui kebenaran atau akan terseret dalam kegelapan selamanya. Malam semakin larut,
ketika Ujang kembali ke pabrik gula gempol. Kali ini, tekadnya lebih kuat. Ia membawa senter, buku catatan, dan kamera tua. Ingin menangkap fenomena yang selama ini hanya terdengar dari bisikan penduduk. Tapi begitu ia menjejakkan kaki di halaman pabrik, angin malam berhembus begitu dingin, hingga membuat bulu kuduknya berdiri. Aroma tebu yang membusuk menyeruak, bercampur bau lembab tanah dan lumut. Langkah Ujang terdengar berat di lantai semen yang retak. Setiap derit seakan membangunkan sesuatu di dalam pabrik. Ia menyadari bahwa malam itu pabrik tidak lagi diam. Suara mesin tua terdengar samar, seperti roda gigi dan pompa uap yang bergerak perlahan. Tidak mungkin, mesin sudah lama mati, gumamnya sambil menyalakan senter. Namun suara itu semakin jelas. Mendekat dari lantai atas, koridor panjang yang ia lewati dipenuhi bayangan yang menari di dinding. Ujang merasakan tatapan tak terlihat, seperti ratusan mata yang mengamati setiap langkahnya. Lalu terdengar langkah berat di atas tangga kayu yang lapuk. Derap itu semakin cepat, menuruni tangga, semakin dekat ke arah Ujang. Jantungnya berdegup kencang. Di sudut koridor, ia melihat bayangan seorang pria berpakaian Belanda tua, berdiri diam, sambil menatapnya. Matanya kosong, namun menembus ke dalam jiwa Ujang. Siapa kau? Ujang berbisik, tapi bayangan itu tidak bergerak. Tiba-tiba, terdengar suara lirih, pergi, jangan ganggu kami. Ujang hampir terhuyung mundur, tapi rasa penasaran membuatnya tetap maju. Ia menyalakan kamera dan merekam setiap gerakan bayangan. Tiba-tiba, suara mesin tua itu terdengar lebih kencang, menggema di seluruh koridor. Lampu senter bergetar hebat, dan bayangan di dinding bergerak sendiri, seperti pekerja pabrik yang sedang sibuk memindahkan tebu. Meski tempat itu telah lama kosong, di tengah kepanikan, Ujang merasakan udara di sekitarnya berubah. Suhu turun drastis, napasnya membeku di udara. Ia mendengar suara langkah kecil di belakangnya, seperti anak-anak berlari, tapi ketika ia menoleh lantai kosong, suara itu bergema terus, berpindah-pindah, membuatnya merasa dikelilingi oleh sesuatu yang tak kasat mata. Tiba-tiba, sosok wanita berjubah putih muncul lagi, kali ini di ujung koridor. Matanya basah, tatapannya memohon, udara di sekitarnya berputar. Lilin yang entah dari mana muncul menyalakan cahaya lembut yang menyorot simbol-simbol di lantai. Ujang menyadari arwah itu bukan hanya mencari bantuan, tapi juga memperingatkan tentang bahaya yang lebih besar. Seketika, deru mesin semakin keras, suara logam beradu terdengar, dan bayangan pekerja tua seakan keluar dari dinding, mendekatinya dengan langkah berat. Ujang mundur, hampir tersandung pecahan kayu. Ia merasakan energi gelap yang menyelimuti pabrik, menekan tubuhnya, membuatnya sulit bergerak. Hatinya berteriak agar ia lari, tapi tekadnya tetap kuat. Ia ingin memahami misteri pabrik ini. Dengan napas tersengal, Ujang menulis di buku catatannya, pabrik ini hidup bukan dengan listrik, tapi dengan arwah. Mereka masih ada di sini, dan mereka marah. Aku harus menemukan inti rahasianya sebelum terlambat. Malam itu, Ujang merasakan sesuatu yang berbeda. Suara mesin tua dan langkah misterius bukan sekadar ilusi. Ada kekuatan yang membangkitkan energi pabrik, membentuk bayangan dan bunyi untuk menakut-nakuti siapapun yang berani menyelidiki. Ia tahu, jika tidak hati-hati, ia bisa terseret dalam dunia antara hidup dan mati. Seperti arwah-arwah yang menempati pabrik ini, dengan tubuh gemetar dan mata terbuka lebar. Ujang menatap ke koridor panjang yang gelap. Bayangan pekerja tua menari di dinding, lilin menyala tanpa sumber, dan suara mesin terus bergema. Ia sadar, malam itu hanyalah awal dari ujian yang jauh lebih menakutkan. Pabrik gula gempol tidak akan membiarkannya pergi begitu saja, dan rahasia gelap yang tersimpan di dalamnya menunggu untuk ditemukan atau mungkin menelan siapapun yang terlalu penasaran. Sejak malam-malam sebelumnya, Ujang merasa pabrik gula gempol bukan sekadar tempat yang ditinggalkan. Setiap langkahnya membawa bisikan dari masa lalu. Setiap bayangan adalah saksi dari tragedi yang tak pernah diceritakan. Ia tahu, untuk mengungkap misteri ini, ia harus menelusuri sejarah pabrik dan mengetahui siapa yang dulu bekerja dan mengapa arwah mereka tak pernah tenang. Ujang memutuskan untuk memasuki ruang arsip tua di lantai atas. Tempat buku-buku dan catatan harian pekerja lama disimpan. Lantai kayu berderit di bawah kakinya. Cahaya senter menyorot rak-rak berdebu yang penuh dokumen tua. Bau kertas yang lembab bercampur debu dan aroma tebu membuatnya hampir tersedak di antara tumpukan catatan. Ia menemukan sebuah buku harian lusuh dengan sampul kulit retak dan halaman-halaman yang kuning dimakan usia. Dengan hati-hati, ia membuka halaman pertama.
Tulisan tangan yang kaku dan hampir tak terbaca menceritakan kehidupan seorang pekerja Belanda bernama Herman yang bekerja di pabrik pada awal abad ke-20. Mesin-mesin ini, mereka bukan sekadar logam. Mereka memiliki kehidupan sendiri. Kadang terdengar deru ketika kami tidak menyalakannya. Aku takut, tapi tidak bisa berhenti bekerja. Tulis Herman. Ujang merasakan hawa dingin menusuk tubuhnya. Suara mesin yang pernah ia dengar di malam sebelumnya kini terasa seperti gema dari masa lalu. Hidup kembali melalui kata-kata Herman. Ia terus membaca. Buku harian itu menceritakan tentang kecelakaan fatal. Seorang pekerja muda terperangkap di gudang tebu, meninggal di antara karung yang roboh, sementara beberapa pekerja lain mulai mengalami hal-hal aneh, suara tangisan, bayangan bergerak sendiri, dan mimpi buruk yang tidak bisa dijelaskan. Catatan terakhir berbunyi, jika seseorang membaca ini, ketahuilah, pabrik ini bukan hanya batu dan kayu. Ia hidup dengan mereka yang telah pergi. Jangan ganggu kami, atau kalian akan merasakannya. Tiba-tiba, udara di ruangan itu berubah. Lampu senter Ujang bergetar hebat, bayangan di rak-rak tampak bergerak, dan terdengar suara langkah berat di lantai atas. Ia menoleh dan melihat sosok pria berpakaian Belanda, wajahnya pucat, matanya kosong menatap ke arah Ujang. Herman, bisiknya sambil gemetar. Bayangan itu hanya menunduk sebentar, lalu menunjuk ke arah gudang di lantai bawah. Dengan napas tersengal, Ujang turun ke lantai bawah. Di gudang, bayangan pekerja tua dan wanita berjubah putih menanti. Sosok wanita itu memandangnya dengan mata penuh harap. Di sekeliling mereka, lilin-lilin tua menyorot simbol-simbol di lantai. Seolah ritual kuno sedang berlangsung, Ujang menyadari satu hal yang menakutkan. Roh-roh pekerja tidak bisa tenang karena adanya intervensi manusia yang pernah melakukan ritual gelap di pabrik untuk mengambil keuntungan dari kekuatan roh. Mereka terperangkap antara dunia hidup dan mati, tidak bisa pergi, menunggu seseorang yang berani mengerti dan menolong mereka. Ia membuka buku catatannya dan menulis, mereka bukan hantu yang menakutkan. Mereka korban dari keserakahan manusia. Aku harus menemukan cara menenangkan mereka. Atau aku sendiri bisa menjadi korban berikutnya. Hawa di pabrik semakin pekat. Suara mesin tua berderu samar. Bayangan pekerja tua semakin jelas, dan aroma tebu yang membusuk semakin menusuk. Ujang tahu, malam itu bukan sekadar penemuan sejarah, tetapi awal dari konfrontasi dengan Roro yang menuntut kebenaran dengan tekad yang semakin kuat. Ujang menatap para arwah di sekitarnya. Ia sadar, rahasia pabrik gula gempol bukan hanya tragedi masa lalu, tapi juga ujian bagi siapapun yang berani menyingkap misterinya. Dan ia seorang pemuda desa yang penasaran telah menempatkan dirinya tepat di tengah kegelapan yang tak bisa ia hindari. Malam, udara di sekitar pabrik gula gempol begitu dingin hingga napas Ujang tampak seperti kabut yang menari-nari di kegelapan. Ia tahu bahwa malam ini akan menjadi titik penting dari penyelidikannya. Setelah membaca buku harian pekerja lama dan menyusuri gudang, Ujang merasa arwah pekerja ingin berkomunikasi lebih jelas dengannya. Ia memasuki gudang utama. Tempot simbol-simbol tua berserakan di lantai, dan lilin-lilin tua menyala tanpa sumber. Sosok wanita berjubah putih sudah menunggunya, diam di sadet. Matanya menatap Ujang dengan harap dan kesedihan yang mendalam. Di sekelilingnya, bayangan pekerja tua muncul satu persatu, masing-masing berdiri di antara karung tebu dan mesin tua yang tak lagi berfungsi. Ujang menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Aku ingin membantu kalian, ucapnya pelan. Seketika, hawa di sekitarnya berubah. Lilin-lilin menyala lebih terang, bayangan bergerak perlahan, dan suara tangisan terdengar lebih jelas. Namun tidak menakutkan melainkan memohon. Sosok wanita itu melayang mendekat. Rambutnya yang panjang bergoyang oleh angin yang tidak terasa. Ia menunjuk ke arah lorong sempit yang menuju gudang tua. Ujang mengikuti arah itu, langkahnya berat, tapi tekadnya tidak goyah. Sesaat, bayangan pria Belanda tua muncul di sampingnya, memandangnya dengan mata kosong, namun penuh urgensi. Di ujung lorong, Ujang melihat sesuatu yang membuatnya terdiam. Sebuah lingkaran besar terukir di lantai, penuh simbol-simbol kuno dan tanda darah yang hampir memudar. Di tengah lingkaran itu, terdapat sebuah patung kecil dari tanah liat, dikelilingi lilin yang menyalakan cahaya redup. Sosok arwah pekerja berkerumun di sekeliling lingkaran, menatap Ujang, seolah menuntut sesuatu darinya. Tiba-tiba, udara berputar kencang, lilin berkedip liar, bayangan menari-nari di dinding, dan suara mesin tua kembali terdengar kali ini lebih keras. Seperti pabrik itu hidup kembali. Ujang merasakan tekanan yang menekan dadanya. Seakan energi gaib mencoba menguji keberaniannya. Sosok wanita berjubah putih mengangkat tangannya, menunjuk ke arah simbol di lantai.
Ujang mendekat, meneliti setiap garis dan lingkaran. Ia menyadari bahwa simbol itu adalah kunci untuk menenangkan Roro yang terperangkap. Dengan tangan gemetar, ia menyentuh simbol itu dan merasakan energi hangat menyebar ke tubuhnya. Suara tangisan berubah menjadi bisikan lembut. "Terima kasih, kamu berani mendengarkan kami." Seketika, bayangan pria Belanda tua melangkah maju, menatap Ujang dengan wajah yang lebih manusiawi. Ia membuka mulut, dan untuk pertama kalinya, suara terdengar. "Pabrik ini, jangan biarkan mereka yang serakah menguasainya. Bawa pesan ini agar sejarah kami tidak dilupakan." Ujang menggigil, menyadari bahwa arwah-arwah ini bukan hanya korban dari tragedi masa lalu, tapi juga penjaga rahasia pabrik. Mereka membutuhkan manusia yang berani, yang mau mendengarkan dan menghormati mereka. Agar keseimbangan dunia nyata dan dunia gaib tetap terjaga, malam itu terasa begitu panjang. Ujang merasakan interaksi yang lebih intens dari sebelumnya. Bayangan yang menepuk bahunya, lilin yang menyorot jalannya, dan bisikan yang menuntun setiap langkahnya. Ia tahu arwah-arwah itu sedang menilai keberaniannya, sekaligus menguji niatnya. Sebelum meninggalkan gudang, sosok wanita itu mendekat sekali lagi. Ia menatap Ujang dan tersenyum samar, lalu menghilang pelan di udara. Bayangan para pekerja tua pun memudar, meninggalkan pabrik dalam keheningan yang berat. Namun tidak lagi mencekam. Ujang menulis di buku catatannya, mereka bukan hantu biasa, mereka adalah jiwa-jiwa yang terjebak oleh sejarah dan keserakahan manusia. Jika aku ingin benar-benar menolong mereka, aku harus memahami inti dari misteri pabrik ini. Dan itu baru permulaan. Di luar pabrik, malam masih pekat, tetapi langkah Ujang terasa lebih ringan. Ia tahu pertemuan itu mengubah segalanya. Misteri pabrik gula gempol kini bukan lagi sekadar legenda, tapi kenyataan yang hidup, menunggu seseorang yang berani untuk menguak rahasia terdalamnya. Beberapa malam setelah pertemuannya dengan arwah, Ujang kembali ke pabrik gula gempol. Rasa penasaran sudah berubah menjadi kewaspadaan. Ia menyadari bahwa pabrik ini bukan hanya dihuni oleh roh-roh pekerja, tetapi ada kekuatan lain yang ikut bermain manusia yang menggunakan ritual gelap untuk mengambil energi pabrik. Ia memasuki koridor utama dengan senter di tangan. Udara malam terasa lebih pekat, seperti menekan setiap tarikan napasnya. Bayangan pekerja tua muncul sesekali, menatapnya dengan sorot mata kosong, namun penuh urgensi. Lilin-lilin tua yang entah dari mana muncul menyorot simbol-simbol di dinding, membuat lorong tampak hidup dengan cahaya berkedip. Di tengah gudang utama, Ujang melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Sekelompok orang berpakaian hitam tengah berkumpul di sekitar lingkaran ritual. Di lantai terdapat simbol-simbol tua, lilin menyala, dan asap dupa mengepul tinggi. Mereka tampak sedang melakukan pesta gaib, menyanyikan mantra dalam bahasa kuno. Gerakan tangan mereka seolah memanggil energi dari dunia lain. Suara mesin tua berderu bersamaan dengan ritual itu. Bayangan pekerja tua berkerumun di sekitar, tapi mereka tampak tertekan, seolah mencoba menghentikan oknum-oknum itu. Sosok wanita berjubah putih muncul di sudut. Matanya memohon kepada Ujang untuk berbuat sesuatu. Jantung Ujang berdegup kencang. Ia menyadari bahwa ritual ini bukan sekadar simbol atau permainan manusia energi gaib yang terperangkap di pabrik mulai dilepaskan. Dan jika tidak dihentikan, bisa menghancurkan keseimbangan dunia nyata dan dunia arwah. Dengan langkah hati-hati, Ujang mendekat. Ia mencoba membaca simbol-simbol di lantai, mengingat kata-kata yang pernah ia pelajari dari buku harian Herman. Udara berputar kencang, bayangan pekerja tua mulai bergerak, melingkupi oknum manusia, mencoba menghalangi ritual. Lilin-lilin berkedip liar, dan suara mesin tua yang bergemuruh seperti memekak telinga. Salah satu oknum ritual menoleh dan menatap Ujang. "Siapa kau?" teriaknya dengan suara serak. Namun sebelum mereka sempat menghampiri, bayangan para pekerja tua menyeruak di antara mereka, membuat mereka tersentak dan terhuyung. Lilin menyala terang, dan simbol di lantai berpendar seolah memberi energi kepada Ujang. Dengan napas tersengal, Ujang mulai mengucapkan mantra perlahan, mencoba menenangkan energi yang terlepas. Suara tangisan arwah berubah menjadi bisikan lembut, memandu setiap gerakannya. Udara di gudang berputar deras. Bayangan pekerja tua menari di dinding, dan sosok wanita berjubah putih melayang di udara, menatapnya dengan mata penuh harap. Tiba-tiba, ritual itu pecah. Oknum manusia terseret ke lantai oleh energi gaib. Bayangan pekerja tua bergerak menutupi mereka. Lilin-lilin terbang, simbol di lantai bersinar, dan suara mesin tua mencapai puncaknya. Ujang merasakan energi besar mengalir melalui tubuhnya, seakan pabrik itu sendiri menyatu dengannya. Ketika cahaya mereda, oknum ritual terjatuh, kelelahan dan ketakutan.
Bayangan pekerja tua kembali tenang, dan sosok wanita berjubah putih menunduk, tersenyum samar, sebelum perlahan menghilang. Udara kembali normal, suara mesin tua menghilang, tapi kesunyian malam terasa lebih berat dari sebelumnya. Ujang menulis di buku catatannya, mereka tidak hanya korban, tapi ada manusia yang mencoba memanfaatkan energi ini untuk keserakahan. Tapi roh-roh ini masih kuat. Aku harus lebih berhati-hati. Rahasia pabrik ini lebih gelap dari yang kubayangkan. Malam itu, Ujang meninggalkan pabrik dengan tubuh gemetar dan hati yang penuh tekad. Ia menyadari bahwa misteri pabrik gula gempol bukan sekadar bayangan dan tangisan, tetapi pertempuran antara dunia manusia dan Roro yang ingin menjaga keseimbangan. Dan pertemuan malam itu hanyalah awal dari perjalanan yang jauh lebih berbahaya dan mencekam. Malam itu, pabrik gula gempol tampak lebih gelap dan sunyi dari sebelumnya. Ujang melangkah masuk dengan hati-hati, senter di tangan gemetar, buku catatan di lengan lain. Ia tahu bahwa malam ini bukan sekadar penjelajahan, ia akan menghadapi inti dari misteri pabrik. Konfrontasi langsung dengan masa lalu yang menghantui tempat itu selama lebih dari 1 abad. Di lorong utama, bayangan pekerja tua muncul di setiap sudut, lebih nyata dan menakutkan daripada sebelumnya. Suara mesin tua bergemuruh pelan, seolah memanggil Ujang untuk melangkah lebih dalam. Setiap detak jantungnya terdengar keras, tapi tekadnya tidak goyah. Ia tahu, hanya dengan menghadapi arwah paling kuat, rahasia gelap pabrik ini bisa terungkap. Ia memasuki gudang tua di lantai bawah, tempat tragedi pertama terjadi. Di tengah ruangan, sosok pria Belanda tua muncul. Herman. Tubuhnya lebih besar dari bayangan sebelumnya. Aura dingin mengelilinginya. Mata kosong menatap tajam ke arah Ujang. Sekelilingnya, arwah pekerja lain berdiri diam, menunggu dengan napas tertahan. Kenapa? Kenapa kalian tidak bisa tenang? Ujang berbisik, suaranya bergetar. Herman menunduk sebentar, lalu membuka mulutnya. Suara berat dan bergema. Manusia, serakah telah mengikat kami di sini. Kematian kami tidak adil, dan mereka yang mencoba memanfaatkan energi pabrik akan membayar. Tiba-tiba, udara di gudang berubah drastis. Lilin-lilin tua menyala liar, bayangan menari di dinding, dan suara mesin tua memekakan telinga. Ujang merasakan tekanan hebat di dadanya, seolah energi pabrik mencoba menelannya. Bayangan pekerja tua bergerak lebih cepat, menutupi lorong dan sudut ruangan. Sosok wanita berjubah putih muncul, menatap Ujang dengan mata penuh kesedihan dan harap. Ujang menatap simbol-simbol di lantai. Ingat kata-kata yang pernah ia pelajari dari buku harian Herman. Dengan tangan gemetar, ia menyentuh lingkaran pusat, mengucapkan mantra perlahan. Energi besar mengalir melalui tubuhnya, membuat rambutnya berdiri, dan bayangan pekerja tua bergetar seolah hidup kembali. Herman maju 1 langkah, menatap Ujang tajam. Jika kau ingin menenangkan kami, kau harus memahami semuanya. Lihatlah sejarah ini. Dengan gerakan tangan, bayangan di sekeliling Ujang berubah menjadi gambar visual tragedi masa lalu. Pekerja terperangkap di gudang, kematian tragis, keserakahan manusia yang memicu ritual gelap, dan janji yang diingkari oleh orang-orang yang memanfaatkan pabrik. Ujang menelan ludah. Ia menyadari bahwa pabrik ini bukan sekadar bangunan tua, ia adalah saksi sejarah, ruang penahanan jiwa-jiwa yang tak pernah tenang. Ia merasakan tekad yang lebih kuat. Ia harus membebaskan arwah-arwah ini, atau mereka akan tetap terjebak selamanya. Dengan energi yang ia terima dari lingkaran simbol, Ujang mulai membaca mantra dengan lebih lantang, mengikuti alur dari sejarah dan ritual yang terukir di lantai. Bayangan-bayangan pekerja tua bergerak, menari di sekelilingnya, memberi arah dan kekuatan. Suara mesin tua mencapai puncaknya, menjerit seperti menuntut keadilan. Tiba-tiba, sosok Herman maju dan menunduk di depan Ujang. Kau berani, kaulah. Sekarang bantu kami menenangkan energi ini, agar kami bisa pergi. Dengan kata-kata itu, Ujang merasakan energi besar menyelimuti tubuhnya. Lilin-lilin menyala terang, bayangan menari liar, dan suara tangisan berubah menjadi bisikan lembut penuh terima kasih. Saat mantra selesai diucapkan, energi itu mereda perlahan. Bayangan pekerja tua dan sosok wanita berjubah putih tersenyum. Kemudian perlahan memudar, meninggalkan pabrik dalam keheningan yang damai. Suara mesin tua menghilang, udara menjadi hangat kembali, dan bau tebu yang busuk berubah menjadi aroma tanah basah yang normal. Ujang berdiri di tengah gudang, tubuh gemetar, tapi hatinya lega. Ia menyadari bahwa malam itu, ia berhasil menghadapi inti misteri pabrik, berhadapan langsung dengan masa lalu yang paling gelap, dan menenangkan arwah-arwah yang terperangkap. Pabrik gula gempol tidak lagi menjadi tempat yang menakutkan sekarang.
Ia adalah saksi dari sejarah yang dihormati dan roh yang akhirnya menemukan ketenangan. Ujang menulis di buku catatannya, "Aku tidak hanya melihat masa lalu, aku merasakannya. Dan malam ini, sejarah ini, energi ini, dan roh-roh ini akhirnya bisa beristirahat." Fajar mulai menyingsing ketika Ujang melangkah keluar dari pabrik gula gempol. Udara pagi masih dingin, tapi kini tidak lagi menusuk tulang seperti malam-malam sebelumnya. Bau busuk tebu yang pekat telah berganti aroma tanah basah dan lumut, menandakan bahwa energi gelap yang menghantui pabrik akhirnya mereda. Ujang menatap bangunan tua itu dari jauh. Cerobong tinggi yang dulu menimbulkan rasa angker kini tampak sunyi, seolah pabrik itu sendiri menghela napas lega. Sepanjang malam, ia telah menghadapi bayangan pekerja tua, sosok wanita berjubah putih, dan roh Herman Roh yang menjadi inti dari misteri pabrik. Ia menelan napas panjang, mencoba mencerna semua yang baru dialami. Meski arwah-arwah itu kini tenang, Ujang tahu bahwa pabrik ini tetap menyimpan sejarah dan misteri yang tak bisa sepenuhnya diungkap. Setiap dinding, setiap simbol di lantai, setiap lorong yang gelap adalah saksi dari tragedi, keserakahan manusia, dan energi gaib yang pernah menguasai tempat itu. Penduduk desa yang melihat Ujang keluar dari pabrik menyambutnya dengan tatapan penasaran. Beberapa orang bertanya, apakah ia melihat hantu atau merasakan hal-hal aneh. Ujang hanya tersenyum samar, tidak menjawab semua pertanyaan. Ia tahu pengalaman malam itu terlalu besar untuk dibagikan sepenuhnya. Misteri pabrik gula gempol adalah sesuatu yang harus dihormati, bukan sekadar diceritakan. Di buku catatannya, Ujang menulis kata kota terekir. Mereka bukan hantu yang menakutkan. Mereka adalah jiwa-jiwa yang tersesat karena sejarah dan keserakahan manusia. Aku berhasil menenangkan mereka, tapi pabrik ini tetap menyimpan misteri yang tak akan pernah habis. Ini adalah warisan, peringatan, dan pelajaran bagi siapapun yang berani menjejak ke sini. Malam demi malam, cerita tentang pabrik gula gempol tetap hidup di desa. Namun kini, aura menakutkan itu telah berubah. Bayangan yang dulu menakuti kini digantikan rasa hormat terhadap Roro pekerja yang akhirnya menemukan ketenangan. Ujang, dengan pengalamannya, menjadi penjaga cerita itu seseorang yang tahu bahwa keberanian bukan hanya tentang menghadapi ketakutan, tapi juga memahami dan menghormati sejarah yang tersembunyi di balik bayangan. Saat Ujang berjalan pulang, sinar matahari pagi menembus kabut tipis di sekitar pabrik. Ia menoleh sekali lagi, melihat sekilas bayangan samar yang melayang di atas atap, seperti gelombang ucapan terima kasih. Hati Ujang terasa hangat. Misteri mungkin masih ada, tapi ia telah menaklukkan kegelapan malam itu. Dan pabrik gula gempol, meski tetap berdiri dengan bangunan tua dan cerobong tinggi, kini bukan lagi simbol ketakutan. Ia adalah saksi dari sejarah, pengingat bahwa setiap rahasia gelap bisa ditemukan, setiap jiwa yang tersesat bisa ditenangkan, dan setiap manusia yang berani menjejak ke dalam kegelapan bisa belajar menghormati masa lalu. Dengan langkah mantap, Ujang meninggalkan pabrik, membawa warisan misteri itu di dalam hatinya, dan memastikan bahwa legenda pabrik gula gempol akan tetap hidup bukan hanya sebagai cerita horor, tapi juga sebagai pengingat mistis tentang keberanian, penghormatan, dan keseimbangan antara dunia manusia dan dunia roh.